Kembali lagi bersama saya Arya Hiatul Qudsi dengan NIM 186-2001 dari kelas Biologi A. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang penentuan jenis kelamin dan sektin kromosom atau pautan seks yang merupakan bagian dari tugas genetika. Penentuan jenis kelamin ini merupakan salah satu materi dari ilmu genetika, di mana penentuan jenis kelamin ini merupakan suatu sistem biologis yang menentukan karakteristik seks jantan maupun betina. Nah, ternyata penentuan jenis kelamin ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik merupakan faktor yang memiliki peran penting dalam penentuan jenis kelamin, karena faktor genetik ini ditentukan oleh materi genetik yang berada di dalam kromosom. Nah, terutama yaitu kromosom kelamin atau disebut dengan kromosom. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini berasal dari faktor internal maupun eksternal sel, seperti suhu lingkungan. Suhu lingkungan yang berbeda akan mempengaruhi adanya penentuan jenis kelamin. Meskipun penentuan jenis kelamin sudah dapat dilakukan, yaitu jantan dan betina, pada setiap organisme, penentuan jenis kelamin itu berbeda-beda. Dalam ilmu genetika, tipe penentuan jenis kelamin itu dibedakan menjadi 5, yaitu tipe XY, XO, ZW, ZO, dan haploid, diploid. Tipe penentuan jenis kelamin XY dapat kita temukan di mamalia, terutama manusia. Selain itu juga dapat ditemukan di beberapa jenis serangga dan tumbuhan berumah satu. Yang pertama yaitu pada manusia. Seseorang yang memiliki jenis kelamin perempuan akan memiliki sepasang kromosom XX, sedangkan seseorang yang berjenis kelamin laki-laki akan memiliki sepasang kromosom yaitu XY. Penentuan jenis kelamin pada manusia ini terjadi pada saat fertilisasi, di mana ovum akan mengandung sepasang kromosom XX, sedangkan satu buah sperma akan mengandung kromosom X ataupun Y. Nah, pada saat ovum dibuahi oleh sperma yang mengandung kromosom Y, otomatis zigot akan mengandung kromosom XY, sehingga akan dihasilkan keturunan laki-laki. Sedangkan ovum yang dibuahi oleh sperma dengan kromosom X, sehingga zigot akan mengandung kromosom XX, akan dihasilkan keturunan berjenis kelamin perempuan karena mengandung kromosom XX. Nah, yang kedua yaitu pada serangga. Serangga yang memiliki tipe kromosom XY yaitu lalat buah atau Drosophila melanogaster. Seperti halnya pada manusia, lalat buah betina akan memiliki sepasang kromosom XX, sedangkan lalat buah jantan akan memiliki sepasang kromosom XY. Adapun rumus indeks penentuan jenis kelamin pada serangga ini yaitu IK atau indeks kelamin, di mana IK merupakan jumlah kelamin X dibagi dengan jumlah autosom. Dengan ketentuan apabila hasilnya kurang dari 0,5, maka lalat buah tersebut akan berjenis kelamin jantan. Sedangkan apabila hasilnya lebih dari 1, maka alat buah tersebut akan berjenis kelamin betina. Sedangkan apabila hasilnya lebih dari 0,5 dan kurang dari 1, maka alat buah tersebut akan berjenis kelamin interseks. Yang kedua yaitu penentuan jenis kelamin tipe XO, di mana tipe penentuan jenis kelamin XO ini dapat kita temukan pada serangga, yaitu belalang dan kecoa. Karena belalang dan kecoa tidak memiliki kromosom Y, sehingga penentuan jenis kelaminnya menggunakan kromosom XO. Belalang betina akan memiliki kromosom XX, sedangkan pada belalang jantan memiliki kromosom X dan tidak memiliki kromosom Y. Yang ketiga yaitu tipe penentuan jenis kelamin ZW. Tipe penentuan jenis kelamin ZW ini akan kita temukan pada ikan, unggas, dan beberapa reptil tertentu. Prinsip dari penentuan jenis kelamin ZW ini berlawanan dengan tipe penentuan jenis kelamin XY, karena pada penentuan jenis kelamin XY, betina akan memiliki sepasang kromosom XX, sedangkan jantan akan memiliki kromosom XY. Sedangkan pada ZW ini, pada betina akan memiliki kromosom yang berbeda, yaitu ZW untuk membedakan dengan XY. Sedangkan pada jantan akan memiliki sepasang kromosom yang sama, yaitu ZZ. Yang keempat yaitu tipe penentuan jenis kelamin ZO yang dapat kita temukan pada unggas. Pada penentuan jenis kelamin ini, betina tidak memiliki kromosom W, sehingga penentuan jenis kelaminnya menggunakan ZO, di mana pada betina memiliki kromosom Z dan tidak memiliki kromosom W, sedangkan pada jantan memiliki kromosom ZZ. Yang kelima yaitu tipe penentuan jenis kelamin haploid diploid. Pada penentuan jenis kelamin
haploid diploid ini dapat ditemukan pada serangga dengan ordo Hymenoptera, yaitu pada lebah dan semut. Pada penentuan jenis kelamin ini, jenis kelamin ditentukan oleh sifat ploid. Ketika sel telur tidak dibuahi oleh spermatozoa atau sel sperma, maka 100% keturunan akan bersifat haploid atau akan menghasilkan keturunan jantan. Sedangkan apabila sel telur dibuahi oleh sperma, maka keturunan akan bersifat diploid atau menghasilkan individu betina. Selanjutnya yaitu X-linked kromosom atau pautan seks. Pautan seks ini merupakan suatu keadaan di mana terdapat banyak gen tertentu yang selalu terdapat pada kromosom seks. Adanya pautan gen ini menyebabkan suatu sifat hanya terdapat pada satu jenis kelamin, tergantung gen tersebut terpaut. Pautan seks ini dapat terjadi pada manusia dan juga hewan. Yang pertama itu pada manusia. Manusia memiliki dua jenis kromosom seks, yaitu XX untuk perempuan dan XY untuk laki-laki. Oleh karena itu, pautan seks pada manusia dapat terjadi pada kromosom X maupun kromosom Y. Contohnya yaitu gen penyakit hemofilia dan gen penyakit hipertrikosis. Yang pertama yaitu gen penyakit hemofilia. Hemofilia ini merupakan penyakit genetik yang menyebabkan penderitanya mengalami gangguan pendarahan pada saat terluka akibat kurangnya pembekuan darah. Hemofilia ini ditentukan oleh gen H yang terpaut pada kromosom X. Hanya dapat dijumpai pada laki-laki, sedangkan pada perempuan hanya karir atau pembawa yang akan menentukannya pada anak laki-lakinya. Yang kedua yaitu gen penyakit hipertrikosis. Penyakit ini merupakan penyakit genetik yang menyebabkan tumbuhnya rambut tidak normal pada area tubuh tertentu. Hipertrikosis ini ditentukan oleh gen H yang terpaut pada kromosom Y, sehingga penyakit ini hanya akan terjadi pada laki-laki. Selain pada manusia, pautan seks ini juga dapat terjadi pada hewan. Contohnya yaitu pada warna mata lalat buah Drosophila melanogaster. Gen pautan seks pada lalat buah adalah penentu warna mata. Lalat buah normal akan memiliki mata berwarna merah yang ditentukan oleh gen dominan W besar yang terpaut pada kromosom X. Sedangkan alelnya adalah gen W kecil yang mempengaruhi warna mata berwarna putih yang bersifat resesif. Yang kedua yaitu warna bulu pada kucing. Gen ini terpaut pada kromosom X yang menimbulkan warna hitam atau coklat dengan kombinasi putih pada bulu kucing jantan. Sedangkan pada bulu kucing betina menimbulkan warna kombinasi hitam, coklat, dan putih. Nah, itu tadi merupakan sedikit penjelasan mengenai penentuan jenis kelamin dan X-linked kromosom atau pautan seks. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.